Tidak semua orang siap untuk mendengar ini, tetapi ada beberapa orang yang membawa sesuatu yang berbeda. Pernahkah Anda merasa seolah-olah Anda tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini? Bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang lebih besar? Jika demikian, mungkin Anda adalah bagian dari kelompok pilihan, orang-orang yang terpilih. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan telah menetapkan orang-orang tertentu untuk menjalankan misi khusus. Mereka yang terpilih memiliki tanda-tanda yang jelas, ciri-ciri yang membedakan mereka dari orang lain di dunia ini. Yang lebih menarik lagi, banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka telah memiliki tanda-tanda tersebut. Karena itulah, mereka seringkali menghabiskan hidup mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang sebenarnya bukan untuk mereka. Sekarang, bayangkan jika Anda menemukan bahwa Anda memiliki salah satu dari tanda-tanda ini, atau bahkan semuanya. Bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda memandang dunia? Hari ini, kita akan mengungkap 7 tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih dan bagaimana tanda-tanda tersebut mungkin ada dalam hidup Anda. Namun, perhatikan dengan saksama, karena tanda yang terakhir adalah yang paling mengejutkan dan jarang dibicarakan. Dan jika Anda ingin menjadi salah satu yang terpilih, tulislah di kolom komentar, "Aku memilih Tuhan, dan Dia telah memilihku." Tanda pertama, orang-orang bermaksud jahat. Menjauh dari Anda, pernahkah Anda menyadari bahwa beberapa orang tampaknya tidak bisa berlama-lama berada di sekitar Anda? Mungkin tanpa alasan yang jelas, rekan kerja, kenalan, atau bahkan anggota keluarga mulai menjauh, seolah-olah ada sesuatu dalam diri Anda yang mengganggu mereka. Namun, bagaimana jika ini bukan sebuah masalah, melainkan sebuah tanda? Orang-orang yang terpilih membawa cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya ini bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasakan. Mereka yang memiliki niat buruk, iri hati, atau kepalsuan akan menyadarinya dan tidak tahan untuk berada di dekat Anda terlalu lama. Tuhan sendiri sering mengalami hal ini. Kaum Farisi membencinya bukan karena ia melakukan kesalahan terhadap mereka, tetapi karena kehadirannya mengungkap kemunafikan mereka. Dalam Yohanes 8:44, Tuhan menegur mereka, "Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu." Hal yang sama juga terjadi pada Anda. Orang-orang beracun akan merasa tidak nyaman, bahkan jika Anda tidak mengatakan apapun, tetapi dengarkan baik-baik. Ini bukan berarti Anda harus berubah untuk menyenangkan mereka. Justru sebaliknya, jarak ini bisa menjadi perlindungan dari Tuhan, menjauhkan Anda dari hubungan yang hanya akan menghambat perjalanan Anda. Dan lebih dari itu, beberapa dari mereka bahkan mencoba menyakiti Anda sebelum pergi. Mereka berbicara buruk tentang Anda, memutarbalikkan kata-kata Anda, dan menciptakan konflik yang tidak pernah Anda cari. Namun, ingatlah, ini bukan tentang Anda. Ini tentang apa yang Anda bawa dalam diri Anda. Sekarang, renungkanlah. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana orang-orang negatif menjauh dari Anda tanpa alasan yang jelas? Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Anda memiliki tanda ini. Jika Anda pernah mengalaminya, tulislah di kolom komentar, "Tuhan, jauhkan dariku segala sesuatu yang tidak berasal darimu." Tanda kedua, Anda merasakan dan menyadari sesuatu sebelum orang lain. Pernahkah Anda merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sebelum orang lain menyadarinya? Atau mungkin Anda melihat suatu kebenaran yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Jika ini pernah terjadi pada Anda, ketahuilah bahwa ini bukan sekadar intuisi. Ini adalah karunia discernment rohani. Orang-orang yang terpilih
memiliki kepekaan yang melampaui batas biasa. Mereka dapat merasakan perubahan di sekitar mereka, mengenali niat tersembunyi, dan seringkali mengetahui jawaban bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk karunia ini. Seringkali mereka disalahpahami. Yusuf, putra Yakub, mengalami hal ini secara langsung. Tuhan memberinya mimpi dan penglihatan tentang masa depan. Tetapi, ketika ia membagikan wahyu tersebut, ia justru diejek dan ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam Kejadian 37, 19, mereka berkata, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Mari kita bunuh dia dan kita lihat apa yang terjadi dengan mimpinya." Banyak orang yang terpilih mengalami hal serupa. Mereka disebut terlalu dramatis, paranoid, atau bahkan arogan. Padahal kenyataannya, mereka hanya melihat sesuatu yang belum bisa dipahami oleh orang lain. Dunia berjalan dalam kegelapan, tetapi mereka yang memiliki discernment berjalan dalam terang dan mampu menghindari jebakan. Dan yang lebih menarik lagi, mereka yang memiliki tanda ini seringkali tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan atau penglihatan mereka. Mereka hanya tahu, seolah-olah ada peringatan tak kasat mata yang melindungi mereka dari jebakan, tipu daya, dan keputusan yang salah. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda merasakan sesuatu sebelum orang lain menyadarinya? Atau pernahkah Anda mencoba memperingatkan seseorang tetapi tidak dipercaya? Jika ya, ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Anda memiliki tanda ini. Namun, ini belum berakhir. Tanda berikutnya akan menjelaskan mengapa begitu banyak orang bereaksi terhadap Anda dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda pahami sebelumnya. Dan percayalah, reaksi ini bisa terjadi bahkan tanpa Anda mengucapkan satu kata pun. Tanda ketiga, Anda menarik konflik. Tanpa mencari masalah, pernahkah Anda menyadari bahwa meskipun Anda tidak berusaha memancing masalah, tetap saja ada orang yang tampaknya merasa terganggu dengan keberadaan Anda? Bahkan ketika Anda tidak melakukan apapun, beberapa orang justru menciptakan konflik dengan Anda. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terpilih membawa kebenaran yang mengusik hati nurani mereka yang hidup dalam kepalsuan. Bukan karena Anda mencari pertikaian, tetapi karena hidup Anda, perkataan Anda, bahkan keheningan Anda menjadi tantangan bagi mereka yang tidak ingin berubah. Hal inilah yang dialami oleh Daniel. Ia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap para penguasa Babel, tetapi kejujurannya menjadi masalah bagi mereka. Daniel menolak untuk terlibat dalam korupsi, dan karena itu ia dijebak dan dilemparkan ke gua singa. Dalam Daniel 6:4 tertulis, mereka tidak mendapati sesuatu yang dapat mereka tuduhkan atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada kelalaian atau kesalahan didapati padanya. Masalahnya bukan pada Daniel, tetapi pada apa yang ia wakili. Hal yang sama mungkin terjadi pada Anda. Mungkin Anda pernah menghadapi iri hati, fitnah, atau perlawanan tanpa alasan yang jelas. Orang-orang mencoba merendahkan Anda, memutarbalikkan perkataan Anda, bahkan memasang rintangan dalam perjalanan Anda. Tetapi pahamilah, ini bukan tentang Anda, ini tentang apa yang Anda bawa dalam diri Anda. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya ada pada bagaimana Anda bereaksi. Daniel tidak membalas dendam, tidak berusaha membela diri, atau melawan musuhnya dengan cara yang sama. Ia tetap setia dan membiarkan Tuhan berperang bagi dirinya. Jika Anda sedang menghadapi penganiayaan, jangan buang waktu mencoba meyakinkan mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan Anda. Tetaplah teguh dalam iman, dan percayalah bahwa Tuhan akan membela dan membenarkan Anda pada waktu yang tepat. Sekarang, perhatikan baik-baik.
Tanda berikutnya akan mengungkap mengapa Anda tidak pernah benar-benar merasa cocok di dunia ini dan apa arti sebenarnya dari hal itu. Tanda keempat, sejak kecil Anda tidak pernah sepenuhnya menyesuaikan diri. Pernahkah Anda merasa berbeda? Seolah-olah tidak benar-benar termasuk dalam kelompok, tempat, atau bahkan lingkungan keagamaan tertentu. Orang-orang yang terpilih sering merasakan hal yang aneh. Mereka bisa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa tidak pada tempatnya. Hal ini terjadi karena dunia ini bukanlah tujuan akhir mereka. Filipi 3:20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ini berarti selama kita masih di dunia ini, akan selalu ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun di dunia ini. Lihatlah Musa. Ia dibesarkan sebagai seorang pangeran di Mesir, memiliki segala sesuatu yang diinginkan manusia, status, kekuasaan, dan kekayaan. Namun, ia tetap merasa tidak cocok di sana. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Ibrani 11:24-25 menyatakan bahwa ia memilih untuk menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang sementara. Jika Anda merasa tidak pernah benar-benar menyesuaikan diri, mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang lebih besar kepada Anda. Tetapi ingat, perasaan ini tidak seharusnya membuat Anda terisolasi, melainkan mempersiapkan Anda. Orang-orang yang terpilih tidak dipanggil untuk bersembunyi, melainkan untuk membawa pengaruh. Tempat Anda bukanlah sembarang tempat, tetapi di mana Tuhan menghendaki Anda berada. Sekarang, coba renungkan. Berapa kali Tuhan telah membawa Anda keluar dari situasi, kelompok, atau tempat yang sebenarnya bukan untuk Anda? Apakah Anda mengira itu hanya kebetulan? Atau mungkinkah Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar? Jika Anda merasa bahwa dunia ini bukanlah tempat Anda yang sesungguhnya, tulislah di kolom komentar. Rumahku bukan di sini, aku adalah warga kerajaan Allah. Tanda kelima, anak-anak dan hewan. Merasakan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa anak-anak atau hewan bereaksi berbeda ketika berada di dekat Anda? Mungkin seorang bayi menatap Anda dengan intens atau tersenyum tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin ada hewan yang biasanya menghindari orang asing, tetapi justru mendekati Anda dengan penuh percaya diri. Ini bisa jadi lebih dari sekadar kebetulan. Ini bisa menjadi sebuah tanda. Orang-orang yang terpilih membawa kehadiran yang berbeda, sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Dalam kepolosan mereka, anak-anak dapat menangkap kehadiran ini. Tuhan sendiri berkata dalam Matius 19:14, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." Hewan juga memiliki kepekaan yang melampaui pemahaman manusia. Mereka dapat merasakan niat, energi, bahkan bahaya sebelum manusia menyadarinya. Dalam Alkitab, ada sebuah kisah menarik tentang kepekaan hewan, yaitu kisah keledai Bileam dalam Bilangan 22. Saat Bileam sedang dalam perjalanan, malaikat Tuhan berdiri di hadapannya untuk menghentikannya. Bileam tidak melihatnya, tetapi keledainya merasakan keberadaan malaikat itu dan berusaha menghindari bahaya. Ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dapat dirasakan oleh hewan sebelum manusia menyadarinya. Sekarang, pikirkan hal ini. Jika mata yang polos dapat merasakan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, apa artinya itu bagi misi Anda? Mungkinkah Anda membawa kehadiran Tuhan sehingga orang lain dapat merasakannya tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun? Dan inilah tantangannya.
Biarkan kehadiran Anda berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Biarkan orang-orang merasakan kedamaian saat Anda datang dan menyadari sesuatu yang berbeda, meskipun mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Tanda keenam, Tuhan berbicara kepada Anda melalui mimpi dan tanda-tanda. Ada saat-saat ketika hidup tampak berjalan seperti biasa, hingga sesuatu terjadi dan membuat Anda bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ini tanda dari Tuhan? Anda mungkin sering melihat angka yang berulang, menerima pesan yang tidak terduga, atau bermimpi tentang sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan beberapa hari kemudian. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terpilih hidup dengan bimbingan, bukan dalam kebingungan. Sejak zaman Alkitab, Tuhan telah menggunakan mimpi dan tanda-tanda untuk berkomunikasi dengan mereka yang dipilihnya. Yusuf, putra Yakub, menerima mimpi yang mengungkapkan masa depan. Nabi Daniel memiliki penglihatan yang mengubah sejarah. Dalam Matius 2, Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui mimpi untuk memperingatkan mereka agar tidak kembali kepada Herodes. Tuhan selalu menemukan cara untuk berbicara, tetapi tidak semua orang memperhatikannya. Tanda-tanda itu juga tidak selalu datang dalam bentuk yang luar biasa. Terkadang Tuhan berbicara melalui orang lain, melalui situasi yang kita alami, atau bahkan melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pintu yang tertutup, pertemuan yang tidak terduga, atau ayat Alkitab yang muncul tepat pada waktunya. Semua ini bisa menjadi jawaban ilahi. Namun, banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini atau mencoba menjelaskannya sebagai kebetulan semata. Tetapi, jika Tuhan terus menunjukkan sesuatu kepada Anda secara berulang, mungkin Dia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, lain kali ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, jangan langsung menganggapnya sebagai kebetulan. Sebaliknya, tanyakanlah kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini berasal darimu? Apa yang ingin Engkau tunjukkan kepadaku? Karena seringkali jawabannya sudah ada di sekitar Anda. Anda hanya perlu membuka mata untuk melihatnya. Tanda ketujuh, ketika Anda berdoa, sesuatu terjadi, kini kita sampai pada tanda yang paling kuat dari semuanya. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan orang-orang yang terpilih, maka itu adalah ini. Doa mereka bukan sekadar kata-kata, tetapi mampu mengubah kenyataan. Ada orang yang berdoa, tetapi tidak banyak yang berubah. Namun, ada juga mereka yang ketika berdoa, atmosfer di sekelilingnya mulai bergeser. Orang-orang yang terpilih tidak hanya berbicara kepada Tuhan, mereka memiliki hubungan langsung dengan surga. Elia berdoa, dan hujan tidak turun selama 3 tahun. Kemudian, ia berdoa lagi, dan hujan pun kembali. Petrus berdoa, dan seorang pria lumpuh bangkit berdiri. Paulus dan Silas yang terbelenggu dalam penjara mulai berdoa dan memuji Tuhan, dan pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Semua ini terjadi karena doa orang-orang yang terpilih bukanlah pengulangan kata-kata yang kosong, melainkan seruan yang penuh kuasa. Ketika seorang yang terpilih berdoa, ia tidak hanya meminta, tetapi juga menyatakan, percaya, dan menyelaraskan dirinya dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu mulai bergerak. Lebih dari itu, doa yang kuat tidak membutuhkan kata-kata yang indah dan panjang. Kekuatan doa bukan terletak pada keindahan ucapannya, tetapi pada iman orang yang mengucapkannya. Bisikan yang penuh iman lebih berharga daripada 1000 kata tanpa keyakinan. Jika Anda pernah mengalami momen di mana Anda jelas merasakan bahwa Tuhan menjawab doa Anda, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan.
Itu adalah tanda bahwa Tuhan mendengar Anda, bahwa suara Anda memiliki pengaruh dalam dunia roh. Namun, ingatlah satu hal. Jika doa Anda memiliki kuasa, maka tanggung jawab Anda juga besar. Renungkan, bagaimana Anda menggunakan koneksi ini? Apakah Anda menggunakan hubungan ini hanya untuk mencari keinginan pribadi, ataukah untuk membawa transformasi di sekitar Anda? Pikirkan tentang itu. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah menyadari bahwa orang-orang yang terpilih tidak seperti yang lain. Mereka memiliki tanda-tanda yang tidak selalu mudah dipahami atau ditanggung. Namun, setiap tanda ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memiliki tujuan bagi mereka yang dipanggilnya. Mungkin sepanjang pesan ini, Anda merasa bahwa beberapa atau bahkan semua tanda ini ada dalam diri Anda. Jika itu yang terjadi, jangan abaikan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Tanda-tanda ini bukan beban, tetapi bukti bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Namun kini, ada pertanyaan yang lebih penting. Apa yang akan Anda lakukan? Mengenali tanda-tanda ini tidak berarti apa-apa jika Anda tidak bertindak. Jika Tuhan telah memilih Anda, itu berarti Dia mengharapkan sesuatu dari Anda. Jadi, jika pesan ini berbicara kepada Anda, jangan simpan untuk diri sendiri. Sukai video ini dan bagikan kepada seseorang yang membutuhkannya. Tulis di kolom komentar, "Aku membawa tanda-tanda orang yang terpilih." Deklarasikan dalam iman. Terakhir, jika Anda ingin terus menerima pesan yang menguatkan perjalanan spiritual Anda, aktifkan notifikasi. Karena pada akhirnya, orang-orang yang terpilih harus selalu siap untuk apa yang Tuhan ingin nyatakan. Semoga Tuhan memberkati Anda. Ingatlah, Anda tidak sendirian.